Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan yang sangat banyak, suatu kenikmatan yang seandainya kita hitung kenikmatan yang sudah kita raih ya dari semenjak kita dilahirkan sampai sekarang, tentu itu adalah sangat banyak dan tidak akan pernah bisa kita hitung. Sebagaimana Allah bersaksi atas hal tersebut, sebagaimana beliau pernah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung kenikmatan yang telah Allah berikan, maka niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat tersebut kita sampaikan kepada ahlu baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang berjuang di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Sunnah yang beliau tinggalkan itu perlu kita perjuangkan. Sebagaimana pula beliau pernah menyampaikan dalam haji wada', haji yang terakhir yang beliau laksanakan sebelum wafatnya beliau pernah menyampaikan suatu wasiat yang membuat para sahabat pada saat itu menangis. Karena itu adalah suatu tanda bahwasannya ketika seseorang menyampaikan suatu wasiat, pasti setelahnya akan meninggalkan orang yang diwasiati. Beliau menyampaikan, ya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah kematianku, sepeninggalanku, beliau mengatakan satara ikhtilafan katsiran, bahwasannya kalian akan mendapatkan atau mengalami banyak perselisihan. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwasannya setelah sepeninggalan beliau, maka umat ini akan berselisih, akan banyak perselisihan. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan solusinya. Bagaimana ketika umat ini berselisih? Maka Nabi Muhammad memberikan petunjuk, fa'alaikum bisunnati. Maka peganglah sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Islam berselisih, memperselisihkan mungkin hal yang sepele, bahkan sampai hal yang paling besar sekalipun, maka Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku. Bukan hanya itu, kemudian juga beliau mengajarkan atau menyampaikan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin mim ba'di. Maka peganglah juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah setelah sepeninggalan beliau. Kata beliau mengatakan selanjutnya, tamassaku biha, peganglah sunnah tersebut. Rasulullah menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu kata ganti ha atau domir,
Ya, domir ini kembali kepada sunnah, menunjukkan bahwasannya sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini adalah satu sunnah. Ya, tamassaku biha, peganglah sunnah tersebut. Ya. Nah, ini petunjuk bagi kita semua bahwasannya di antara mengikuti sunnah adalah dengan mengikuti para sunnah Khulafaur Rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah tersebut dan juga gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini menandakan bahwasannya sunnah yang beliau tinggalkan itu perlu diperjuangkan. Bahkan di akhir zaman kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yang artinya orang yang memegang sunnah ya di akhir zaman itu sebagaimana memegang bara api. Ya, kita lihat ya, orang yang melaksanakan sunnah, orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Banyak pertentangan. Bahkan dicap sebagai teroris, sebagai orang yang menyimpang dan sebagainya. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka inilah sebagaimana kata Nabi Muhammad, sunnah itu perlu diperjuangkan. Maka wajar ketika kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan banyak pertentangan dari masyarakat. Inilah jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, juga mendapatkan sholawat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang asyratus saah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Dan kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah memahami hari kiamat. Ya, bagaimana sikap kita ketika ada suatu hadis yang berkaitan tentang hari kiamat, kemudian ada suatu kejadian yang itu kalau disandarkan kepada hari tersebut mungkin itu terjadi. Nah, kemudian insya Allah pada malam kali ini, pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang macam-macam atau tanda-tanda dari hari kiamat kecil. Sebagaimana tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, ya, Yang pertama adalah tanda-tanda atau al-asyrat al-alamat as-sughra, yaitu tanda-tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan yang kedua adalah alamatul kubra, tanda-tanda yang besar. Nah, tanda-tanda kecil ini pun terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut dengan al-amarat al-ba'idah, ada juga al-amarat al-mutawassithah. Kemudian pembagian alamat atau tanda-tanda kiamat kecil ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alamat yang jauh jaraknya itu. Ya, al-amarat al-ba'idah yang sangat jauh, dan juga ada yang al-amarat al-mutawassithah yang terjadi dan terus terjadi. Ya. Nah, adapun tanda-tanda yang kecil, ya, yang sangat jauh kejadiannya dari kiamat, ya, yang akhir, itu sebagaimana yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan itu jarak antara tanda-tanda tersebut ke hari kiamat, contohnya seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian terbelahnya bulan, ini sudah terjadi, dan itu salah satu atau beberapa tanda-tanda hari kiamat kecil. Kemudian juga sudah disebutkan juga tentang khurujun nar 'azimah bil Madinah, keluarnya api, ya, di kota Madinah. Ini adalah alamat-alamat kecil yang sudah terjadi. Dan itu jarak antara
tanda-tanda tersebut sampai ke hari kiamat itu sangatlah jauh. Ya. Kemudian yang kedua dari tanda-tanda kiamat kecil yaitu adalah sudah tampak dan terus terjadi, ya terus terjadi. Dan ini sangat banyak, ya. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril, ya, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Dan ini terjadi dan pasti akan semakin terjadi. Mungkin sekarang sempat redap karena tidak ada perbudakan, ya tidak ada perbudakan. Namun ketika perang terjadi, ya bisa jadi ada perbudakan nantinya. Ya, kemudian ketika seorang tuan, ya, menikahi budaknya, dalam Islam boleh. Nah, ketika anak itu lahir, maka anaknya ini akan menjadi tuan dari ibunya. Ya, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, dan pasti akan semakin banyak, ya, sampai akhir munculnya hari kiamat besar nanti, ya. Kemudian tatawalul hufatal urah ri'asya fil bunyan. Ya, para penggembala kambing itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini terjadi, ya, di tanah Arab. Mereka para penggembala sekarang sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Kemudian keluarnya para dajjal, ya, khuruj dajjalin ats-tsalatsin yang jumlahnya ada 30. Ini sudah keluar atau sudah muncul sejak zaman Rasulullah sebagaimana yang disebutkan di pertemuan sebelumnya. Dan jumlah dajjalin, para dajjal ini akan muncul, ya, jumlahnya sekitar 30, ya, sampai jumlahnya 30. Nah, ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Nanti akan disebutkan, ya, ada sekitar 100-an lebih tanda-tanda kiamat kecil, ya, sebelum ke tanda-tanda kiamat besar. Nah, sedangkan tanda-tanda kiamat besar yang mana di sini disebutkan ketika tanda-tanda kiamat besar ini muncul, maka akan jarak antara tanda-tanda tersebut dengan hari kiamat itu sangat dekat. Dan tanda-tanda tersebut akan berkesinambungan, akan berkelanjutan. Tanda-tanda kiamat besar tersebut. Sebagaimana di sini disebutkan ada sahabat Hudzaifah menceritakan, Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Faqala ma tadzakarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta taru qablaha 10 ayat. Ketika itu Hudzaifah berkata, ya, sahabat Hudzaifah berkata, suatu saat Nabi pernah melihat, ya, para sahabat sedang berdiskusi. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang sedang kalian diskusikan? Kemudian para sahabat menjawab, kami sedang mendiskusikan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya hari kiamat ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda hari kiamat tersebut. Nah, ini yang disebut dengan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah ad-dukhan, suatu asap yang keluar. Nanti akan dijelaskan maksud dengan asap ini apa, ya, ad-dukhan. Kemudian ad-dajjal, ya, akan keluar dajjal. Wadabah, suatu hewan melata. Nanti akan dijelaskan juga yang dimaksud dengan hewan ini yang seperti apa. Kemudian tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Kemudian nuzul Isa, ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Kemudian juga menyebutkan thalatha khusuf, 3 pembenaman. Ya, sebagian ulama menerjemahkan 3 khusuf ini adalah gerhana.
Ya, namun beberapa ulama menyimpulkan atau mengoreksi maksud dari khusuf ini adalah pembenaman, ya. Jadi pembenaman itu maksudnya adalah sesuatu yang ada di atas kemudian ditenggelamkan ke dalam bumi dan tertutup. Ya, itu maksudnya adalah pembenaman. Jadi akan terjadi 3 pembenaman. Ya, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada 3 pembenaman yang ada di timur, kemudian ada di barat dan juga ada di jazirah Arab. Ya, jadi patokannya adalah Arab, ya. Jadi Arab itu ada di tengah. Kenapa disebut timur tengah? Ada di tengah. Ya. Masyriq itu ada di timur. Timur itu daerah kita ini timur. Nah, beberapa ulama berpendapat khasfun fil masyriq itu terjadi ketika Indonesia tertimpa musibah tsunami, katanya. Itu ada beberapa ulama yang menyimpulkan itu. Ya, ada yang ulama menyimpulkan itu. Mengapa mereka menyimpulkan itu? Karena pada saat tsunami itu beberapa negara di timur itu kena tsunami, ya, bahkan sampai ke Bangladesh dan sebagainya, ya. Negara-negara sekitar Indonesia itu terbenam gitu, kesapu air. Ini beberapa ulama berpendapat bahwasannya itu sudah terjadi, ya, ketika tsunami di Indonesia. Ini salah satu pendapat, ya. Bisa saja diterima, bisa saja ini ada kasus lain yang itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada tsunami yang terjadi di timur. Ya, sehingga informasi pembenaman ini sampai ke seluruh dunia. Ya, seperti itu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kemudian juga ada khasfun fil maghrib, ya, di daerah barat. Ya, kalau kita lihat, ya, negara terbit matahari itu apa, ya? Jepang, ya, karena posisinya ada di timur. Nah, Jepang itu kan di atasnya Indonesia, ya. Itu timur. Nah, kalau kita mengatakan negara barat itu mana? Eropa dan Amerika. Kalau tengah berarti yaitu Jazirah Arab. Ya, nanti akan terjadi suatu pembenaman, ya, ada di barat. Ya. Kemudian juga di Jazirah Arab, dan ini belum terjadi. Kemudian yang ke-10 adalah ada suatu api yang keluar dari Yaman yang akan membuat manusia ke mahsyar, ya. Ini akan keluar dari Yaman. Dan ini semua belum terjadi. Ini disebutkan dalam satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga hadis di dalam hadis yang lain, di antara tanda-tanda kiamat besar itu adalah munculnya Imam Mahdi dan juga diserangnya Ka'bah. Ya, diserangnya Ka'bah dan juga diangkatnya Al-Qur'an. Ya. Dan insya Allah ini semua akan dijelaskan secara terperinci sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, maka insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Nah, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat kecil, ya, itu memiliki perbedaan dengan tanda-tanda kiamat besar. Yang mana tanda-tanda kiamat besar itu adalah waktunya dekat dengan hari kiamat yang akhir itu. Dengan hari kiamat ini sangat dekat. Kalau kiamat ini tanda-tanda kiamat besar, ya, dan juga dampaknya itu sangat besar kepada seluruh dunia, sebagaimana tadi Dajjal, ya, Dukhon, kemudian pembenaman dan sebagainya, itu dampaknya sangat besar bagi dunia ini, ya. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, ya, itu jaraknya sangat jauh, ya, jaraknya sangat jauh dengan hari kiamat. Dan juga kejadian ini bisa saja terjadi di satu tempat dan tidak terjadi di tempat yang lain. Ya, contohnya tadi khusuf, ya, khasfun fil masyriq, suatu pembenaman bukan ini kiamat besar, ya. Contohnya misalkan sebagaimana yang sebelumnya disebutkan,
keluarnya api di Madinah. Ya, ini tanda-tanda kiamat kecil. Ini terjadi di satu tempat. Kemudian taqarrubul aswaq, ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan juga, tanda-tanda hari kiamat kecil adalah dekatnya pasar dengan pasar yang lainnya, jadi saling berdekatan pasar. Nah, ini. Nah, maka bisa jadi di salah satu tempat itu memang benar pasar banyak, tapi di tempat yang lain, ya, mau ke pasar aja harus misalkan harus 1 jam. Ya. Dulu saya pernah tinggal di pelosok, ke pasar itu jauh, ya, sekitar berapa kilometer. Ya. Nah, mungkin ini terjadi di suatu tempat maupun tidak terjadi di tempat yang lain. Ini bedanya antara tanda-tanda kiamat besar dengan tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kita masuk ke tanda-tanda kiamat kecil yang pertama, yaitu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isbi'aihi hakadha al-wusta wallati talil ibham wa bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara jemari, ya, tengah dan jemari telunjuk. Kemudian beliau mengatakan bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Ya. Kemudian diterjemahkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasannya yang dimaksud kiamat kecil dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu adalah jarak antara awal diciptakannya bumi sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan jarak ke hari kiamat itu sangat dekat sekali antara diutusnya Nabi dengan hari kiamat. Ya, walaupun Nabi sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu. Ya, dan juga Imam Qurtubi mengatakan bahwasannya antara Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat itu tidak ada nabi yang diutus. Itulah mengatakan menafsirkan bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, ya, menggabungkan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Maksudnya dekat. Ya. Walaupun sekarang kita sudah 1400 tahun setelah kematian Nabi Muhammad, itu jaraknya sangat panjang sekali. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda hari kiamat kecil adalah wafat Nabi Muhammad SAW, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di sini disebutkan meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah satu tanda dekatnya hari kiamat, yang mana ini disebutkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari sahabat Auf bin Malik. Beliau mengatakan, ataitu Nabi SAW fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam faqala i'did sittan baina yaday sa'ah mauti thumma fathu baitil maqdis thumma mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam thumma istifadatul ma' hatta yu'tar rajul mi'atu dinar fayadillu sakhitan ay yakthur al-mal 'inda an-nas wa yaktanuna hatta la yakadu rajul yafrah illa bi alafi dinar thumma fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu thumma hadnatun takunu bainahum wa baini al-asfar fayaghdiruna fayatunakum hatta thamanina ghayah tahta kulla ghayah 12,000. Ini hadis yang panjang, cukup panjang. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan di Ghazwah Tabuk, di perang Tabuk yang beliau alami, yang beliau lakukan dengan para sahabat. Ketika itu beliau sedang di salah satu tenda yang terbuat dari kulit. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hitunglah 6. Kata beliau, hitunglah 6. Yang mana itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan yang pertama adalah mauti, kematianku. Kemudian selanjutnya adalah fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya kota Baitul Maqdis.
Ini yang kedua. Kemudian mautan ya'khudhu fikum ka qu'asul ghanam, yaitu ada suatu kematian yang mana kematian ini seperti menimpanya penyakit yang menimpa ghanam, yaitu kambing. Ya, disebutkan bahwasanya penyakit ini itu seperti flu kambing. Ya. Kalau dulu mungkin di zaman Rasulullah nggak ada flu burung ya. Dan ini pun kitab ini ditulis sebelum adanya Covid. Ya, dan ini disebutkan bahwasanya ada kematian, ya, kematian tersebut seperti wabah, ya, banyak kematian itu banyak sekali. Ya, seperti kambing yang mati tiba-tiba atau flu yang menimpa atau penyakit yang menimpa kambing yang kematiannya itu secara massal, ya, kematian seperti secara massal. Dan ini buku ditulis sebelum Covid, ya. Nah itu. Kemudian kata Rasulullah, summa istifadatul ma hatta yu'tar rajul mi'ata dinar fayadillu sakhitan. Ya, melimpahnya harta sampai seseorang itu ketika dikasih 100 dinar, ya, itu gak mau, ya, marah kalau dikasih 100 dinar. Kalau 1 dinar itu berapa? Ada yang tahu dinar berapa? Berapa rupiah dinar? Ada yang pernah punya uang dinar? Sekitar 53.000 masalah 1 dinarnya. Nah, ini dikalikan 100 dinar. Berapa itu? 50 juta. Ya, itu masih marah kalau orang dikasih segitu. Ya. Tandanya apa? Itu harta, saking banyaknya harta. Ya, kalau kita lihat di negara-negara Arab, ya, ya, itu uang itu kayaknya banyak sekali ya. Ya. Bahkan orang misalkan koleksi mobil mewah gitu kan. Kalau sudah rusak dibuang gitu kan, rusak dikit dibuang dan sebagainya. Ya. Nah, ini akan terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyaknya harta. Ini terjadi di salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil. Banyaknya harta. Ya, orang kalau dikasih sekitar 100 dinar itu marah. Ya, mereka terima kalau dikasihnya 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Ya, ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga suatu fitnah, ya, yang mana ini menimpa seluruh rumah-rumah. Ya, jadi fitnah ini terjadi sampai masuk ke rumah-rumah. Kalau kita lihat zaman sekarang, fitnah, contoh misalkan fitnah handphone, ya, di suatu desa, di pelosok desa, ya, itu orang bisa mengakses apa yang ada di handphone. Apa yang diakses oleh seorang anak kecil, kadang orang tuanya nggak sadar. Ya, ini terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin kalau dulu nggak kebayang fitnah, suatu fitnah, suatu ujian yang itu sampai ke seluruh rumah-rumah. Ya, dulu mungkin nggak kebayang. Kalau sekarang kebayang, ya kan? Ya, jadi ini bagaimana kita menyikapi masalah fitnah ini. Ya, kemudian juga akan terjadi peperangan antara orang-orang Arab dengan Banul Asfar. Banul Asfar ini adalah orang-orang, ya, disebutkan Romawi, ya, kaum Romawi. Dan juga orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Jadi akan berperang. Zaman Rasulullah belum terjadi. Ya, zaman Rasulullah belum terjadi. Tapi zaman Umar,
itu sudah mulai berperang dengan bangsa Romawi, ya, dan ini terjadi, ya. Kemudian dan inilah, ya, yang disebutkan bahwasanya kematian atau kewafat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dari suatu bencana, dan itu salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil dan sudah terjadi. Ya. Kemudian tanda-tanda kiamat yang ketiga, ya, tanda-tanda kiamat kecil yang ketiga adalah insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah Al-Qamar, yaitu bulan. Ya, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil. Ya, sebagaimana dikisahkan, ya, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang Quraisy, ya, untuk menampilkan suatu mukjizat. Ya, jadi Rasulullah pernah ditantang oleh orang-orang Quraisy. Di antara tantangan oleh orang-orang yang dilontarkan, yang ditantang oleh orang-orang Quraisy adalah supaya Rasulullah membelah bulan. Ya. Sebelumnya Rasulullah sering ditantang, ya, bahkan Rasulullah pernah ditantang untuk merubah Gunung Sofa atau Bukit Sofa itu menjadi emas sama orang-orang musyrikin. Ya, kemudian juga Rasulullah ditantang untuk bisa memundurkan gunung. Ya, bahkan Rasulullah pernah ditantang untuk manjat ke langit, kemudian mengambil kitab, ya, dari langit. Ini pernah, ya, ditantang oleh orang-orang Quraisy Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengiyakan. Ya, Rasulullah tidak mengiyakan. Ketika itu Rasulullah sempat didatangi oleh Jibril, ya, ketika ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Nah, Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril, kata malaikat Jibril, ada dua kemungkinan kalau apa yang mereka minta itu terkabulkan. Ya. Kalau mereka meminta suatu mukjizat tersebut kemudian terjadi, ya, dan mereka kalau tidak beriman, maka mereka akan ditimpa oleh suatu azab sebagaimana umat-umat terdahulu diazab. Ya, contohnya misalkan Nabi Soleh dulu pernah ditantang oleh kaumnya untuk apa? Nabi Soleh itu mukjizatnya kepada kaum apa? Nabi Soleh itu diutus kaum Tsamud, ya, wa ila tsamuda akhuhum sholiha. Dan mereka menantang Nabi Soleh untuk supaya mengeluarkan unta dari batu, dan itu terjadi, ya, dikabulkan oleh Nabi Soleh. Ya. Namun apa yang terjadi? Mereka malah menyembelih unta tersebut. Dan apa yang terjadi setelahnya? Maka turun azab. Nah, Rasulullah dikabarkan kalau mereka ketika menantang, ya, kemudian dikabulkan apa yang mereka inginkan, ketika mereka kufur, tidak beriman, setelah ditampakkannya suatu mukjizat, maka kata malaikat Jibril, mereka akan diazab sebagaimana kaum-kaum terdahulu diazab. Ya. Pilihan yang kedua, engkau sabar, kata malaikat Jibril, maka tidak akan turun azab kepada mereka. Namun Rasulullah memilih yang kedua. Ya, ketika Nabi ditantang, ya, dituduh bahwasanya Nabi itu pendusta dan sebagainya. Mungkin kalau kita, ya, sebagai dai misalkan sering tukang bohong, bullshit dan sebagainya. Ya, kalau dikasih kesempatan sama malaikat, mungkin lebih milih yang pertama, ya. Tampakkanlah mujizat ya Allah, mungkin gitu kan. Tapi Rasulullah lebih milih sabar. Ya, ini adalah salah satu bentuk rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad lebih milih dihujat daripada umatnya diazab. Karena Nabi tahu bahwasanya mereka ketika
ditampilkan suatu mukjizat, mereka tidak akan beriman. Nah, namun ya, tidak semua mukjizat itu diabaikan. Ada mukjizat, ada tantangan dari yang dilontarkan oleh orang Quraisy yang itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah ini, ya, terbelahnya bulan. Ya, ketika mereka menantang Nabi Muhammad SAW supaya untuk membelah bulan, ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ma kuntu illa basyaran rasula, aku ini hanya nabi biasa, hanya manusia biasa, dan aku adalah seorang nabi. Namun datang Jibril, ya Muhammad, ya, berilah isyarat kepada bulan tersebut. Seketika bulan tersebut terbelah. Ya, salah satu ada di atas gunung, ya, di Mekah, dan juga ada di tempat yang lain. Ya, terlihat benar-benar terbelah. Ya, ketika itu orang-orang Quraisy melihat bulan terbelah. Bahkan bukan cuma mereka saja, ya, orang-orang yang datang ke kota Mekah pada saat itu, yang malam-malam sedang di perjalanan, itu pun melihat bahwasanya bulan itu terbelah. Ya. Namun apa yang dikatakan oleh orang Quraisy? Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya, ketika orang-orang Quraisy, ya, tidak bisa sudah diperlihatkan suatu mukjizat, ya, dan mereka kalah dari argumentasi, ya, ketika mereka tantang, wah ini kayaknya nggak mungkin dilakukan oleh Muhammad, gitu ya. Ternyata bisa. Apa yang mereka katakan? Ini adalah sihir, kata orang-orang Quraisy. Jadi inilah, ya, wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka melihat suatu tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan ini adalah sihirnya Muhammad yang terus menerus. Jadi ini adalah tanda ketiga dari tanda-tanda hari kiamat. Bahkan, ya, satelit yang memfoto bulan, ya, itu ternyata mereka menemukan itu tanda bekas terbelahnya bulan. Ya, ada satelit yang sempat viral, ya, kita sudah melihat, ya, bahwasannya bulan itu memang pernah terbelah, ya, pernah terbelah dan ada tanda-tandanya. Ya, maka ini adalah 3 tanda-tanda kiamat kecil, ya, dari tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan juga dalam Al-Quran. Yang pertama tadi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua adalah wafatnya Nabi Muhammad, kemudian yang ketiga adalah terbelahnya bulan. Dan ini sesuai, ya, dengan hadis yang termaktub dan sudah terjadi. Ya, sebagaimana yang kemarin dikatakan, ketika ada suatu nas, ya, kita tidak boleh cocok logi. Nah, kalau ini memang sudah terjadi dan ini di zaman Rasulullah SAW, maka karena sudah waktu azan, maka kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda kiamat kecil, ya, di pertemuan selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.